and this time we have Nggak ada salah-salahan, nggak ada salah-salahan. Ayo semangat. Nggak ada salah-salahan. Pelatih timnas Irak Jesus Casas terkesima dengan perkembangan timnas Indonesia dalam 3 pertemuan melawan Irak. Timnas Irak mendapati Indonesia bermain jauh lebih baik setelah mengupgrade pemain di kandang sendiri. Tim berjuluk Singa Mesopotamia menjadi lawan familiar bagi Garuda setelah bertemu 3 kali dalam 7 bulan terakhir. Teranyar, Irak mengalahkan Indonesia dengan skor 2-0 pada laga kelima grup F kualifikasi Piala Dunia. 2 gol dalam duel tersebut dilesakan Aiman Hussein dan Ali Jasim pada babak kedua. Meski hasil ini terbilang buruk, permainan Indonesia menunjukkan perkembangan dibanding 2 pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan pertama di laga pembuka kualifikasi, Irak menang mutlak dengan skor 5-1. Saat itu Jordi Amat dan kawan-kawan tak memberikan perlawanan berarti di hadapan 60.000 penonton Basra International Stadium. Pertemuan kedua terjadi di Piala Asia 2023 dengan performa lebih baik. Irak memang menang 3-1, tetapi sempat direpotkan gol Marcelino Ferdinand pada babak pertama. Keputusan wasit dan VAR yang kontroversial juga membantu Irak menjauh melalui gol Osama Rashid dan Aiman Hussein pada Januari lalu. Adapun pada laga kemarin sore, Indonesia terlihat bisa menekan Irak secara konsisten pada babak pertama. Hanya penurunan level pada babak kedua yang membuat Aiman Hussein bisa mencetak gol cepat, diikuti kartu merah Jordi Amat. Pelatih Irak Jesus Casas mengakui penampilan lawannya yang jauh lebih baik. Irak juga berniat membantu Indonesia dengan mengalahkan Vietnam pada laga terakhir. Saya pikir Indonesia akan jadi tim selanjutnya yang lolos. Mereka masih harus melawan Filipina di sini. Tetapi dengan starting line up yang mereka miliki sekarang, saya yakin mereka akan menang melawan Filipina. Kami memang ingin memenangkan seluruh pertandingan termasuk melawan Vietnam, ujar Jesus Casas. Irak saat ini mengoleksi 15 poin, sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga. Adapun Indonesia butuh menang atas Filipina atau Vietnam gagal menang kontra Irak untuk bisa menyusul ke babak elit Asia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan komentarnya setelah Jordi Amat mendapatkan kartu merah dalam laga melawan Irak. Juru taktik asal Korea Selatan itu cukup menyesal melihat pelanggaran keras yang dilakukan oleh kapten timnas Indonesia tersebut. Jordi Amat melakukan pelanggaran keras kepada salah satu penyerang Irak pada menit ke-59. Wasit Sean Evans langsung memberikan kartu merah kepada bek Johor Darul Tajim tersebut. Jordi Amat memang selalu membuat blunder saat timnas Indonesia bertanding melawan Irak. Pada pertemuan pertama yang bermain di Stadion Basra 16 November 2023, Jordi Amat juga blunder. Jordi Amat sendiri keluar setelah timnas Indonesia sudah tertinggal 0-1 dari Irak. Bermain dengan 10 pemain tentu saja membuat timnas Indonesia kesulitan mengembangkan permainan. Bahkan pada menit ke-88, Irak berhasil mencetak gol keduanya lewat aksi Ali Jasim. Sintayong melihat bahwa sebenarnya Jordi Amat bermain bagus sebelum mendapatkan kartu merah. Bahkan bek berusia 32 tahun itu masih bisa bersaing dengan pemain-pemain cepat Irak. Namun sayangnya hari ini Jordi Amat tidak bermain dengan baik. Sintayong menurunkan Jordi Amat bersama dengan Rizky Ridho dan Justin Hubner di lini belakang timnas Indonesia. Pada babak pertama, ketiga bek itu bermain solid untuk mengantisipasi lini depan Irak. Sintayong pun mengakui itu. Sayangnya semua berubah di babak kedua dan Jordi Amat melakukan pelanggaran keras yang merugikan timnas Indonesia. Saya melihat Jordi Amat adalah pemain terbaik. Saya tidak melihat kesalahan-kesalahan tersebut sebagai faktor usia. Kalau kita lihat secara keseluruhan, Jordi Amat hari ini sebenarnya sangat baik. Hanya saja kesalahan terakhir itu yang membuat tim sulit mendapatkan kartu merah, ujar Sintayong. Sintayong juga meminta Jordi Amat bisa berubah lebih baik saat pertandingan ke depan. Bek Johor Darul Tajim itu harus bisa bermain lebih sabar lagi. Untuk kesalahan itu, kami akan mengecek dia dan memintanya untuk melakukan evaluasi, jelas Sintayong. Hernando Ari cukup terpukul di ruang ganti timnas Indonesia. Kiper andalan skuad Garuda tersebut sebenarnya bermain cukup baik saat pertandingan melawan Irak. Namun, di tengah pertandingan yang penuh tekanan ini, dia menciptakan kesalahan yang cukup serius. Hasilnya Irak bisa mendapatkan 1 gol dan 1 penalti memanfaatkan kesalahan Hernando.
Dari unggahan di laman Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir, terlihat Hernando Ari kecewa dengan kesalahan sendiri. Bahkan dia cukup lemah saat berdiri dari kursi di ruang ganti timnas. Akibatnya Erick Thohir harus memberikan motivasi tambahan untuk pemain tersebut, termasuk agar semua pemain bisa segera bangkit. Oh, kenapa? Kenapa? Nggak ada salah-salahan. Nggak ada salah-salahan. Ayo semangat. Nggak ada salah-salahan. Main bola bukan main 1 atau 2, kan saya bilang main 11. Nggak ada salah-salahan. Ayo, kamu. Saya cuma. Selanjutnya, Ketua Umum PSSI memberikan arahan kepada pemain lain yang ada di ruang ganti. Dia memperingatkan mereka agar tetap fokus karena Filipina bukan lawan yang bisa dipandang remeh. Mereka harus bisa membuktikan diri untuk meraih hasil maksimal bersama skuad Garuda. Semua pemain harus melewati kesedihan ini dan segera bangkit, terutama agar mereka tidak saling menyalahkan rekan setimnya setelah kekalahan ini. Menurutnya, Indonesia masih memiliki peluang untuk mendapatkan kemenangan. Skuad Garuda dituntut mendapatkan 3 poin untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam menemui jalan terjal dalam upaya mereka meraih kemenangan di hadapan pendukungnya. Vietnam harus bersusah payah untuk mengemas 3 angka ketika mengalahkan Filipina dengan skor ketat 3-2 di Stadion Maidin. Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Vietnam tertinggal lebih dahulu melalui gol Patrick Reiset pada menit ke-62. Namun Nguyen Tin Linh berhasil membalikan keadaan lewat brace yang dicetaknya di menit ke-65 dan 78. Gol Kevin Ingreso di menit 89 sempat membuat pendukung Vietnam terbungkam, tetapi Van Tuan Hai menjadi pahlawan Vietnam setelah memastikan kemenangan The Golden Star Warrior di injury time. Hal ini juga menjadi debut yang manis bagi Kim Sang-sik bersama Vietnam. Sang-sik didatangkan Vietnam untuk menggantikan Philippe Trosser setelah pelatih asal Prancis itu gagal mengangkat performa tim sejak kepergian Park Hang-seo. Di lain sisi, kemenangan juga membuka asa Vietnam untuk lolos ke putaran ketiga. Mereka tetap berada di peringkat ketiga usai mengumpulkan nilai 6, tertinggal 1 poin dari Indonesia yang berada di posisi kedua. Sedangkan Filipina dipastikan tersingkir dari persaingan karena hanya memiliki 1 poin sehingga terdampar di dasar klasemen sementara. Vietnam yang tidak ingin menyerah akan menjalani pertandingan terakhir putaran kedua di kandang Irak di Stadion Basra Internasional. Sedangkan Filipina bertolak ke Jakarta tanpa ada beban untuk menghadapi tuan rumah Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari yang sama. Calon kiper timnas Indonesia Martin Paes merespon setelah ramai blunder yang dilakukan Hernando Ari pada pertandingan timnas Indonesia melawan Irak kemarin sore. Hernando Ari Sutaryadi menjadi sorotan setelah melakukan 2 kali blunder pada laga lawan Irak dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Blunder pertama dilakukan Hernando Ari Sutaryadi saat menjatuhkan pemain Irak di kotak penalti timnas Indonesia. Beruntung tendangan Aiman Hussein pada menit ke-74 melambung. Penjaga gawang Persebaya Surabaya itu kembali melakukan blunder yang berakibat fatal pada menit ke-88. Bola yang ada di kakinya berhasil direbut oleh Ali Jasim hingga akhirnya menjadi gol kedua untuk Irak. Akibat blunder Hernando Ari dalam laga itu, banyak netizen yang meminta PSSI untuk segera menyelesaikan kasus Martin Paes agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Ramai soal blunder Hernando dan netizen yang meminta Paes agar segera bergabung dengan timnas Indonesia. Martin Paes merespon dengan membalas unggahan Instastory Hernando Ari. Terlihat Martin Paes memberikan semangat kepada Hernando Ari dengan mengirim beberapa pesan.